Alhamdulillah pemirsa, masih ketemu dengan Syuk Mansur, itu tandanya kita masih pada hidup. Masih sempat kita beristighfar dan berterima kasih kepada Allah, kita sudah dikasih masalah. Dengan masalah kita menjadi kuat. Sesuai dengan janji saya di segmen sebelumnya, kita akan bercerita membahas tentang apa yang disebut dengan masalah dan karunia. Insya Allah ketika saya memakai tolak ukur ini, hati saya menjadi tenang pemirsa. Tenang, adem, kalem gitu. Nggak ada worry-nya, nggak ada takutnya. Sebab apa? Ukurannya masalah itu adalah kalau Anda lupa sama Allah. Nih ukurannya, kriterianya, alat ukurnya. Lalu disebut masalah itu adalah kalau Anda jauh dari Allah. Maka yang disebut dengan kebalikannya adalah kalau Anda ingat dengan Allah, ingat kepada Allah, dan Anda dekat dengan Allah. Hanya ini yang disebut dengan masalah. Hanya ini yang kemudian disebut dengan karunia. Surat Thaha ayat 124 diantaranya berbicara tentang ini. Sekarang kita ukur. Anda naik nih karir nih. Tapi sebab naik karir, tadinya bisa sholat tepat waktu, saudara tidak bisa sholat tepat waktu. Kira-kira jadi jauh, apa jadi dekat? Kan naik karir, harusnya karunia dong. Nah, berdasarkan kriteria ini, Anda ada di zona masalah. Tadinya pakai tikar, karena pakai tikar gatal melulu, sholat tahajud terus. Lalu Anda beli kasur, nggak tanggung-tanggung, yang 30 juta. Nyaman dong, nyaman kan? Tapi saudara lihat, ketika saudara ada di zona karunia menurut hitungan saudara dengan kasur 30 juta. Oke? Lalu saudara menjadi lupa sama Allah, nggak bisa bangun malam. Lihat, saudara sesungguhnya di zona karunia atau di zona masalah. Betul, saudara di zona masalah. Saudara, mobil hilang. Lalu saudara menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara beristighfar. Saudara minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Maafin saya. Minggu kemarin saya bawa perempuan yang bukan muhrim saya ya Allah. Minggu kemarin saya bawa perempuan yang bukan istri saya. Maafin saya ya Allah. Saudara bisa minta ampun. Saudara bisa minta maaf. Saudara bisa beristighfar. Apakah saudara ada di zona masalah? Dah, saudara ada di zona karunia. Kalau Allah biarkan saudara ada di zona karunia menurut diri saudara, padahal saudara ada di zona masalah, berarti Allah jahat sekali sama Anda. Allah nggak mau Anda menjadi bersih. Allah biarin mobil itu nggak hilang. Akhirnya perempuannya berganti lagi menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Subhanallah, nggak selamat. Kalau digecek di dunia, saudara itu malah harusnya beruntung. Harusnya saudara berterima kasih sama Allah. Bukan malah bilang begini, apaan nih? Kok apaan? Toyor sama Allah ente pada punya pala. Ente tuh, baru segitu aja udah teriak-teriak. Saya selama ini memberikan rizki, selalu diberikan maksiat oleh kalian semua. Turun dariku rahmatku, tapi naik dari kalian semua. Sesuatu yang membuat kau jadi murka. Harusnya saudara senang. Sebab apa? Dibantainya di dunia. Kalau saudara dibantainya udah di alam kubur, nggak bisa balik lagi saudara. Subhanallah pemirsa. Ketika saya kemudian memakai ukuran itu, saya malah berterima kasih kepada Allah. Di ujung saya punya tausiah ini. Insya Allah besok kita ketemu hari Kamis ya. Saya ingin mengatakan kepada saudara semua, bahwa satu hal yang paling terbesar yang saudara-saudara harus syukuri ketika saudara bermasalah adalah saudara bisa kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menunggu saudara semua. Insya Allah. Jangan dipikirin urusan saudara, pikirin Allah.
maka Allah akan memikirkan saudara. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.